Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai matrik-matrik istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Matriks ini memiliki suatu bentuk yang berbeda. Maksudnya, dia punya satu sifat yang membuat dia istimewa, gitu ya. Yang pertama itu adalah diagonal matriks. Yang pertama, kita punya yang namanya diagonal matrix. Apa itu diagonal matrix? Diagonal matrix itu adalah a square matrix, matriks persegi yang entry dari diagonal utamanya, selain diagonal utamanya adalah 0, maka dia dikatakan sebagai diagonal matrix. Di sini di wordnya sudah saya tuliskan ya, diagonal matriks adalah matriks persegi yang entry selain diagonal utama adalah 0. Jadi secara umum bentuk diagonal matriks itu seperti ini. Seperti matriks D ini ya. Jadi diagonal utama itu yang ini ya, Bapak Ibu ya. Yang tengah ini D1, D2 sampai Dn. Itu namanya diagonal utama. Lalu untuk entry selain diagonal utama, dia itu adalah 0. Nah, ini diagonal utama. Ini diagonal utama. Harap diingat, diagonal utama itu dimulai dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Nah, yang di luar itu dia selalu bernilai 0. Ini adalah bentuk umum dari diagonal matriks D. Lalu, bagaimana dengan inverse dari matriks diagonal? Inverse dari matriks diagonal atau D inverse itu adalah 1 per DI1, 1 per D2 hingga 1 per Dn. Diagonal matriks diagonal invertible atau memiliki inverse jika dan hanya jika semua entry diagonal utamanya tak 0. Harap diingat ini. Jadi, matriks diagonal itu punya inverse jika semua entry diagonal utamanya tak 0. Ini sebentar, matriks diagonal merupakan matriks non singular jika dan hanya jika semua entry diagonal utamanya adalah tak 0. Lalu bentuk inverse-nya bagaimana? Inverse-nya adalah 1 per D1 hingga 1 per Dn. Sedangkan untuk pangkat dari matriks diagonal, power of diagonal matrix easy to compute, mudah untuk dihitung. Kenapa? Karena tinggal memangkatkan diagonal utamanya saja. Dipangkat K, maka diagonal utamanya dipangkatkan sebanyak K juga. Nah, itu ya, tentang matriks diagonal. Ini contoh matriks diagonal. Inverse-nya, harap dilihat ini ya. A-nya 1, diagonal utamanya ya, 1 min 3, 2. Lalu inverse-nya 1 per 1, min 1 per 3, 1 per 2. A pangkat 5-nya berarti 1 pangkat 5, min 3 pangkat 5, dan 2 pangkat 5. Hasil kali dari matriks diagonal dengan matriks biasa yang sesuai, itu hanya mengalikan dengan ini, lihat. A11 D1, D1 A12, D1 A13, D1 A14. Kenapa? Karena ini baris kali kolom. Yang terkalikan hanya A11 dengan D11 saja. Yang lainnya dikalikan dengan 0. Yang kedua pun juga sama. Yang terkalikan hanya D2 dengan A22. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini berarti dengan A21.
Itu adalah perkalian matriks diagonal. Itulah kenapa dikatakan matriks-matriks ini nanti yang kita bahas adalah matriks spesial. Karena dia punya sifat spesial seperti ini tadi. Harusnya perkalian matriks kan penjumlahannya panjang ya, tapi enggak dengan matriks diagonal ini. Dia punya sesuatu yang bisa diduga. Berikutnya, matriks segitiga atau triangular matrix. Matriks persegi yang semua entry di atas diagonal utamanya adalah 0 disebut sebagai matriks matriks segitiga bawah. Jadi, kalau entry di atas diagonal utama, harap diingat ini ya diagonal utama ya. Entry di atas diagonal utamanya berarti yang ini adalah 0, maka dia dikatakan sebagai segitiga bawah. Kenapa? Bentuknya segitiga kan? Kalau entry di bawah diagonal utamanya semua 0, maka dia disebut sebagai matriks segitiga atas. Nah, yang ini bawah, yang ini segitiga bawah, yang ini segitiga atas. Dilihat yang ada isinya ya. Matrix that either upper triangular or lower triangular is called triangular. Matrix yang enggak segitiga bawah ataupun segitiga atas disebut matrix segitiga saja. Kalau enggak segitiga atas, matrix that is either upper. Nah, sekarang sifat dari matrix segitiga. The properties of triangular matrix. Kalau kita lihat bentuknya, nah di sini kan A11 ya, A11, A12, A13, berarti A, I, J. I-nya selalu kurang dari J. Itu adalah untuk yang ada di segitiga atas. I-nya selalu kurang dari J. Sedangkan untuk yang di segitiga bawah, A, I, J, I-nya itu selalu lebih besar dari J atau barisnya lebih besar dari kolom. Maka muncullah teorema 171. Yang pertama, sini sudah saya tuliskan ya. Nah, ini sudah saya artikan juga. Transpos dari matriks segitiga bawah adalah segitiga atas dan sebaliknya. Jadi kalau matriks segitiga bawah kita transpos, ingat ya, transpos itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalau kita transpos, segitiga bawah akan menjadi segitiga atas. Segitiga atas kalau ditranspos akan menjadi segitiga bawah. Hasil yang B ya, hasil kali matriks segitiga bawah adalah segitiga bawah. Jadi adalah kalau ada dua matriks segitiga bawah yang dikalikan, hasilnya tetap segitiga bawah. Hasil kali segitiga atas tetap segitiga atas. Yang C, matriks segitiga non-singular. Jadi kalau matriks segitiganya non-singular atau punya inverse, jika dan hanya jika entry diagonal utamanya semua tak 0. Jadi kalau kita lihat entry diagonal utamanya yang ini ya. Nah, yang ini entry diagonal utamanya itu nggak boleh ada 0. Baru dia akan punya inverse atau dia akan menjadi matriks segitiga bawah non-singular. Jika dan hanya jika, berarti dia itu berlaku bolak-balik. Yang D, inverse dari matriks segitiga bawah yang non-singular adalah segitiga bawah. Inverse dari matriks segitiga atas non-singular itu juga segitiga atas. Jadi kalau segitiga bawah, inverse-nya ya segitiga bawah. Kalau segitiga atas, inverse-nya juga segitiga atas. Oke, bentar. Oke, saya lanjutkan.
Setelah kita mempelajari tentang matriks segitiga, di sini ada pembuktiannya sebenarnya ya, tapi kita skip aja karena kita harus mempercepat biar kita bisa sampai materi berikutnya, bab selanjutnya untuk minggu depan. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah contoh bentuk matriks segitiga atas ya. Nah, ini contohnya A, dia matriks segitiga atas. B juga matriks segitiga atas. Di sini A ini punya inverse. Kenapa? Karena ininya semuanya tak nol. Inverse-nya apa? Ini A inverse. A dan B kalau dikalikan, kalau B punya inverse nggak? Nggak punya inverse karena ada satu entry-nya yang sama dengan 0. A kali B ternyata dia tetap berbentuk segitiga atas. B kali A juga tetap berbentuk segitiga atas. Nah, berikutnya kita akan kenalan dengan matriks simetris. Definisi 1. Matriks persegi A dikatakan simetris jika apa? Jika A sama dengan A transpos. Ingat, A sama dengan A transpos. Coba dilihat untuk matriks ini. 1, 4, 5. Ke bawahnya, ini ya. Baris 1, coba dilihat ini isinya 1, 4, 5. Baris bawah 1, 4, 5. Nah, kalau kita perhatikan, itu yang dimaksud simetris itu apa? Yang dimaksud simetris itu coba Anda perhatikan di diagonal utamanya ini. Nah, di sini bentuknya ini sama dengan segitiga atasnya. Segitiga bawahnya sama dengan segitiga atas. Lihat, 4, 4, 5, 5, 0, 0. Ya kan, sama. Maka dikatakan dia itu adalah matriks simetris. Nah, ini semua matriks simetris. Coba dilihat. Kenapa dia dikatakan A sama dengan A transpos? Ini misal kita transpos, berarti kan 1, 4, 5 ini akan menjadi baris. Baris 1 ini akan menjadi kolom 1. Ternyata kolom 1 memang sama, 1, 4, 5. Kolom 2, 4, min 3, 0. Baris 2, maaf. Kolom 2 ternyata juga 4, min 3, 0. Sampai baris 3. Makanya A sama dengan A transpos jika dia itu matriks simetris. Teoremanya, teorema 172. Jika A dan B matriks simetris dengan ukuran sama, jika K adalah sebarang skalar itu berarti bilangan real ya, maka A transpos adalah simetris. Jadi kalau A-nya simetris, maka transposnya juga simetris. A plus B dan A min B juga simetris. Jadi kalau A dan B-nya simetris, penjumlahannya juga hasilnya simetris, pengurangannya juga tetap simetris. KA juga simetris. Jadi kalau A-nya simetris dikalikan dengan skalar apapun tetap akan menjadi matriks simetris. Di sini ada pembuktiannya ya di bawahnya. Ini di definisi juga sudah saya jelaskan. Coba kita buktikan. A simetris. Nah, kita buktikan yang bagian A dulu. Matriks A simetris. Nah, yang diketahui kan A, B simetris ya. Nih. Matriks A simetris akan dibuktikan A transpos simetris. Simetris. Nah, sekarang berarti kalau kita mau membuktikan A transpos itu simetris, berarti kita harus buktikan kalau A transpos sama dengan A transpos transpos. Definisinya kan gitu. Suatu matriks itu simetris jika dan jika A sama dengan A transpos kan. Nah, sekarang kita membuktikan A transpos sama juga simetris. Berarti kita harus buktikan A transpos transpos adalah sama dengan A transpos. Nah, A transpos transpos itu kan sama dengan
A. Berdasarkan apa? Ini berdasarkan teorema. Kalau kemarin Anda masih ingat yang di mana ya? System of linear matrix and operation inverse. Elementary matrix, linear system, triangular. Ini berarti. Coba ya. Ini kan tentang sifat aljabar. Aljabar kemarin ya, yang buahnya itu. Coba inverse. Nah, ini inverse. Ini ada beberapa sifat properties of inverse matrix, power of matrix, eksponen. Nah, ini properties of transpose. Halaman 88 ya. Ini nanti akan banyak kepakai. Nah, ini harap di ALT 7. Di sini aja sebelumnya teorema untuk mengingatkan ya. Nah, itu untuk ingat-ingat. Coba diperhatikan yang A. A transpose sama dengan A. Ini dari teorema. Maka di sini kan A transpose sama dengan A. Sesuai dengan teorema ya. Sama dengan, karena asimetris, di sini kan asimetris, maka berdasarkan definisi A transpose itu sama dengan A, ya kan? Kalau berdasarkan definisinya tadi kan gini. Nah, ini definisinya. A dikatakan simetris jika A sama dengan A transpose. Maka A yang ini, nah, A transpose kan sama dengan A berdasarkan teorema. Lalu A sendiri sama dengan A transpose. Nah, sekarang udah terbuktikan kalau ternyata A transpose itu sama dengan A transpose. Jadi kesimpulannya apa? Berdasarkan definisi. Jadi A transpose matriks simetris. Karena transposnya sama dengan dirinya sendiri. Oke. Penjumlahan dan pengurangannya ya sekarang. Asimetris. Ini dipakai untuk semuanya. Asimetris. Tambah juga B. Simetris. Berdasarkan definisi B transpose sama dengan B. Ini yang A-nya aku adip. A-nya akan dibuktikan A transpose simetris. B-nya akan dibuktikan bahwa adip. Sekarang kita membuktikan A plus B dan A min B simetris. Berarti apa? Sama seperti yang soal A tadi, kita tinggal membuktikan kalau transposnya sama dengan dirinya sendiri. Berarti kita cari A ditambah B transpose. Nah, berdasarkan teorema A plus B ditranspose itu sama dengan apa? Ini ya, A plus B transpose sama dengan A transpose plus B transpose. Ini berdasarkan teorema sama dengan A transpose
ditambah B transpose. Nah, sekarang A transpose tadi sama dengan apa? Tak warnai kuning aja. A transpose tadi sama dengan A, B transpose sama dengan B. Jadi ini sama dengan A ditambah B. Ternyata A plus B transpose sama dengan A plus B. Jadi A plus B itu adalah matriks simetris. Nah, sekarang kita coba yang A min B. A min B. Sama kayak tadi, dicari transposnya. Nah, adakah teoremanya? Ada, ini yang bagian C. Jadi berdasarkan teorema A min B transpos itu sama dengan A transpos dikurangi B transpos. A transpos dikurangi B transpos. Nah, sama kayak tadi lagi, A transpos sama dengan A, B transpos sama dengan B. Berarti A min B. Selesai, kita simpulkan. Jadi A plus B dan A min B adalah matriks simetris. Nah, sekarang kita buktikan yang C. C, KA is simetris. Kita membuktikan kalau skalar K adip K kecil ya, A simetris. Caranya sama kayak tadi, kita cari K kali A transpos. Nah, kita kembali ke teoremanya karena nggak hafal ya. Boleh kembali. Di sini ada nggak? Ada yang bagian D. KA transpos itu sama saja dengan K kali A transpos. Yang bagian D ya. Berarti ini sama saja dengan K A transpos. Nah, kita tahu bahwa A transpos sama dengan A. Ini tadi ya, A transpos tadi kan sama dengan A karena dia simetris. K kali A. Sudah terbukti KA transpos sama dengan KA. Jadi KA simetris. Sudah terbukti ketiga sifat dari matriks simetris. Nah, berikutnya ini saya kembali lagi ke diagonal triangular. Tadi ya, teorema 172 sudah selesai. Teorema 173. Hasil kali dua matriks simetris itu juga simetris jika dan hanya jika matriksnya komutatif. Kenapa? Karena buktinya seperti ini. Jadi jika dan hanya jika dua matriksnya komutatif ya. Bukti. Sekarang kita dari kanan ke kiri dulu. Oke, dari kanan ke kiri berarti yang diketahui adalah hasil kalinya. Hasil kali nih. Kita misalkan dulu. Misal A dan B matriks simetris. Kita misalkan dulu A dan B-nya matriks simetris, maka A sama dengan A transpos dan B sama dengan B transpos. Nah, kita punya dua sifat ini. Sekarang kita buktikan
Yang pertama yang diketahui adalah hasil kali A, B adalah simetris. Nah, yang dibuktikan apa? Adip akan dibuktikan A kali B komutatif. Komut itu komutatif ya. Adip A kali B komutatif. Hasil kali AB simetris itu apa artinya? Maka kalau dia simetris berarti A, B transpos itu sama dengan A kali B. Itu kan yang kita punya. Sekarang akan kita buktikan kalau AB komutatif. Buktikan AB komutatif berarti kita buktikan AB sama dengan BA. Kenapa kok gitu? Karena nggak semua matrik itu komutatif. Ada matrik yang hasil kalinya itu nggak komutatif ya. Dibolak-balik beda. A, B sama dengan, nah sekarang kita mau membuktikan AB sama dengan BA, kita mulai dari AB dulu. Ini ya, A, B sama dengan BA, gini ya. Ini yang akan dibuktikan. AB sama dengan A, B transpos. Ini kan AB sama dengan AB transpos ya. Nih, kita punya sifat ini. AB sama dengan AB transpos sama dengan, nah, kita cari sifatnya, perkalian yang ditransposkan. Sifat berapa? Sifat E. AB transpos itu sama saja dengan B transpos A transpos. Yang E ya. Ini sama saja dengan B transpos kali A transpos. Sama dengan, nah kita tahu B transpos sama dengan B, A transpos sama dengan A. Kemudian B kali A. B transposnya sama dengan B, A transposnya sama dengan A. Maka sama dengan B kali A. Jadi apa? Jadi AB sama dengan BA. Maka apa? Jadi AB komutatif. Nah, sekarang arah sebaliknya. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah dari kanan ke kiri ya. AB komutatif. AB komutatif. Adip akan dibuktikan AB simetris. Nah, berarti kita cari AB transpos harus sama dengan AB. Ini AB komutatif itu artinya apa? Maka A kali B sama dengan B kali A. Itu sifat yang kita miliki. Nah, sekarang kita coba AB transpos sama dengan, nah, AB transpos kalau sesuai dengan sifat E tadi ya, yang sifat E ini ya, berarti dia sama dengan B transpos A transpos kan. Ini berarti sama dengan B transpos A transpos. Nah, sekarang kita tahu kan ini untuk semua ya, yang atas ini A sama dengan B transpos itu kan sama dengan B, karena B-nya memang simetris dulu, sama dengan B. A transpos sama dengan A. Karena dia komutatif, AB sama dengan BA, maka BA ini sama dengan A kali B. Nah, ternyata dapat disimpulkan AB transpos sama dengan AB. Jadi apa? Jadi AB simetris. Itu sudah kita buktikan untuk teorema 173. Nah, ini prakteknya ya. Perkaliannya. Coba perhatikan ini. Ini kan matriknya sama, matriknya 1 2 3
3. Ini juga 1, 2, 2, 3. Coba diperhatikan, dia tetap simetris. Dia belum tentu simetris. Ini kan simetris, matrik ini simetris, matrik ini simetris, tapi hasil kalinya tidak simetris. Nah ini ya, min 5 sama 1, itu kan beda. Tapi kalau yang ini simetris, yang ini juga simetris, tapi hasil kalinya tetap simetris. Kenapa? Karena dia komutatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang invertibility of symmetric matrix. Keinversan apa ya? Keinversan dari matriks simetris. Secara umum, matriks simetris tidak harus invertible. Jadi dia nggak harus invertible ya. Sebagai contoh, ketika diagonal utama matriks simetris, ini ya, a diagonal with matrix with a zero on main diagonal. Sebagai contoh, ketika diagonal utamanya ada nolnya, maka dia tidak harus selalu invertible. Nah, untuk teoremanya apa? Jika A invertible symmetric matrix, jika A matriks simetris yang invertible atau non-singular, jadi A itu adalah matriks simetris yang non-singular, maka A inverse juga simetris. Jadi kalau ada matriks simetris yang punya inverse, inverse-nya juga pasti simetris. Ini buktinya. 174. Ya. Jika A invertible symmetric matrix, maka A inverse juga invertible. Buktinya, misal A-nya simetris dan non-singular, berarti punya inverse ya. A non-singular, A-nya non-singular. Maka berlaku apa? A inverse kalau ditranspos, ini sifatnya. Kita lihat. Oh, enggak di sini. Tak ikut dulu ya, tak lihatkan dulu, ini halaman 132. 132. Nah, ini. Dari teorema 149. Nih ya, saya kopikan biar ketahuan teorema apa yang digunakan. Dari teorema 149 diketahui apa? 149 mengatakan bahwa kalau A transpose di inverse itu sama saja A inverse dulu baru di transpose. Berarti di sini kan A non singular, maka berlaku A inverse transpose sama dengan A transpose inverse. Karena asimetris, maka A transpose kan sama dengan A. Kita punya modal ini, kita punya modal 2 ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau membuktikan kalau A inverse-nya itu simetris, berarti A inverse-nya kita transpose. A inverse-nya kita transpose. Hasilnya apa? A inverse transpose, tadi kan katanya A inverse transpose sama dengan A transpose inverse. Ini ya. A inverse transpose sama dengan A transpose inverse. Nah, A transpose di inverse, karena A-nya itu simetris, maka A transpose kan sama dengan A. Maka A yang di dalam, ini ya, A transpose yang di dalam ini menjadi A, inverse-nya tetap. Nah, terbukti kan kalau ternyata A inverse transpose itu sama dengan A inverse. Berdasarkan definisi matrik, A inverse transpose sama dengan inverse, maka A inverse adalah matrik simetris. Jadi kalau matrik A-nya itu simetris dan punya inverse, maka inverse-nya pasti juga simetris. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hasil kali A transpose.
dan A transpos A. Misal A matriks ukuran M cross N, M kali N ya, maka berlaku apa? A kali A transpos ditransposkan. Berarti ini menunjukkan apa? Kita mau menunjukkan kalau A dikali A transpos itu adalah simetris. Matriknya gimana? Matrik A sembarang matrik. Pokoknya ukuran M kali N. Jadi nggak ada ketentuan ya, matrik A itu matrik apa. A kali A transpos ditranspos. Kita tahu sendiri, perkalian transpos A B transpos kan dibalik ya, jadi B A B transpos A transpos. Ini juga dibalik. Berarti yang ini A transpos itu menjadi di depan ya, A transpos. A-nya di belakang. Jadinya yang depan A transpos transpos. Ini A transpos transpos lalu sama dengan A transpos. Kelihatan? Nah, A transpos transpos berdasarkan teorema tadi, transpos ditransposkan itu sama dengan A. Yang ini tetap A transpos sama dengan A transpos. Ternyata terbukti kalau A kali A transpos ditransposkan sama dengan A kali A transpos. Jadi A kali A transpos simetris. Hal yang sama juga berlaku untuk A transpos A. Nah, sekarang jika A invertible, jika A punya inverse atau non singular, maka A kali A transpos dan A transpos kali A juga invertible. Kalau A-nya punya inverse, maka A kali A transpos dan A transpos kali A itu juga punya inverse. Apakah inverse-nya sama? Belum ada jaminan. Yang dijamin hanya mereka sama-sama invertible. Nah, ini untuk exercise 23 sampai 24. Salah satunya seperti ini ya. Di sini diketahui bahwa A adalah matrik simetris. Ini yang harus diperhatikan. A-nya adalah matrik simetris. Maka berarti apa? Berarti diagonal utamanya kan ini ya. Ini diagonal utama. Berarti yang ini harus sama. Segitiga atas dan segitiga bawahnya. Berarti apa? A plus 5 harus sama dengan min 3. Min 3. Berarti A-nya berapa? A-nya berarti adalah minus 8. Gitu ya caranya. Nah, ini untuk yang mudah. Kenapa mudah? 2 kali 2. Matriksnya ukurannya. Sekarang bagaimana kalau matrik A-nya berukuran di sini 3 kali 3 ya. Nomor 24, matriknya 3 kali 3. Berarti bagaimana menyamakannya? Kita lihat dulu diagonal utamanya. Diagonal utamanya kan berarti ini ya, 2, 5, 7. Ini diagonal utamanya. Lalu siapa yang disamakan? Nah, ini segitiga atasnya. 3 ini berarti dengan 2 min 2B, A min 2B plus 2C. Sama dengan 3. Lalu yang 0 dengan siapa? 0-nya dengan ini. Berarti 2A plus B plus C sama dengan 0. Lalu A plus C sama dengan min 2. Dengan kata lain apa? Kita akan mendapatkan yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Selesaikan dengan O, B, E. Cari solusinya. A berapa, B berapa, C berapa. Itu ya, nomor 24 nggak akan saya bahas nilainya berapa, nanti bisa dicoba sendiri. Jadi ini diselesaikan dengan OBE. Lalu nomor 32, kita buktikan bersama. Misal A adalah matriks simetris berukuran N kali N. Tunjukkan bahwa A kuadrat juga simetris. Nah, berarti yang diketahui adalah A simetris. Kalau simetris berdasarkan definisi, kita punya apa? A sama dengan A transpos. Nah, A transpos, oke. Adip
Yang A ya, akan dibuktikan adip A pangkat 2 A kuadrat juga simetris. Nah, kita akan buktikan bahwa A kuadrat simetris. Berarti bagaimana? Sama caranya, yaitu kita transposkan A kuadrat itu kan sama saja dengan ini transposnya tetap ya. Nah, A kuadrat itu kan sama saja dengan A kali A. Nah, masih ingat ya, A, B transpos, A kali B ditranspos, tadi kan sama dengan B transpos, A transpos, gitu kan ya. A kali A transpos ini berarti A-nya ini, A yang depan ini ditranspos, A yang belakang ditranspos, ya tetap A ya. Tetap, berarti sama dengan A transpos kali A transpos, karena depan belakang sama A-nya. A transpos kali A transpos. Nah, kita tahu bahwa A tadi sama dengan A transpos sama dengan A. Berarti ini sama dengan A kali A. A kali A itu adalah A kuadrat. Nah, terbuktikan A kuadrat transpos ternyata sama dengan A kuadrat. Jadi, A kuadrat matriks simetris. Oke, sekarang 32B. Yang akan dibuktikan apa? Adip 2A kuadrat dikurangi 3A ditambah I. I itu matrik identitas. Apakah dia simetris? Berarti caranya sama. Kita transposkan saja. Copy. Ini kita transposkan saja. Berdasarkan teorema sifat penjumlahan, kalau ditransposkan tadi kan langsung keluar ya transposnya ya. A plus B transpos sama dengan A transpos plus B transpos. Berarti ini transposnya keluar semua. Jadi ini 2A kuadrat transpos dikurangi 3A transpos ditambah I transpos sama dengan, nah kita tahu perkalian tadi KA transpos itu kan sama dengan K kali A transpos. K-nya keluar kan, berarti ini 2-nya juga keluar. Duanya keluar, ini 3-nya juga keluar dari A transpos. Berarti A kuadrat transpos dikurangi 3 kali A transpos, gini kan ya. Sesuai teorema. Ini 2-nya kan jadi 2 kali A kuadrat transpos ini. Ditambah I. I itu adalah matrik identitas. Ditranspos dia akan tetap matrik identitas. Sama dengan I. I transpos sama dengan I. Nah, A kuadrat transpos. Tadi kita sudah cari A kuadrat transpos yang di atas tadi ya. A kuadrat transpos itu ternyata sama dengan A kuadrat. Berarti ini sama dengan 2
A kuadrat ditambah dikurangi. Sekarang ini 3A transpos. Kita juga tahu tadi kalau A itu sama dengan A transpos. Nih ya, kita tahu kalau A transpos itu sama dengan A. Berarti ini sama dengan dikurangi 3A ditambah I. Nah, ternyata 2A kuadrat dikurangi 3A ditambah 1 transpos sama saja dengan 2A kuadrat dikurangi 3A ditambah I. Berarti dia sama dengan transposnya. Jadi apa? Jadi ini matriks sepanjang ini adalah simetris. Terbukti ya, simetris. Nah, sekarang nomor 33. Buktikan bahwa jika A transpos A sama dengan A, maka A-nya simetris dan A sama dengan A kuadrat. Jadi kita membuktikan dua hal. Dua halnya apa? Kita buktikan A-nya simetris dan A sama dengan A kuadrat. Nomor 33. Kita punyanya apa? A transpos A sama dengan A. Kita punyanya ini kan, A transpos A sama dengan A. Adip A simetris dan A sama dengan A kuadrat. Pertama kita buktikan dulu A-nya simetris. Caranya sama, kita transposkan. A transpos sama dengan, nah, kita punyanya di sini adalah A transpos A sama dengan A kan? Berarti A yang ada di dalam ini kita ganti dengan A transpos A. Nah, A-nya kita ganti dengan A transpos A. Sama dengan, nah berarti ini kita transpos. Masih ingat ya hukum transpos tadi, dibalik. A B transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Berarti yang belakang duluan. Yang belakang apa? A transpos. Berarti A transpos. Ini ya. Yang tanda hijau. A transpos. Lalu yang tanda merah jadinya A transpos transpos. A transpos transpos. Nah, yang hijau kan ini ya jadi yang di depan, di belakang. Depan jadi belakang, belakang jadi depan. Yang merah jadi ini A transpos transpos. Sama dengan A transpos. Yang belakang tetap kemudian A transpos. Lalu yang ini A transpos transpos. Sesuai dengan teorema tadi, A transpos transpos itu kan sama dengan A. Nah, sekarang kita punya A transpos A ini sama dengan apa? A transpos A itu sama dengan A, ya kan? A transpos A sama dengan A. Terbukti A transpos sama dengan A. Jadi disimpulkan jadi A simetris. Terbukti ya A-nya simetris. Sekarang yang kedua, kita akan membuktikan bahwa A sama dengan A kuadrat. A, kita tuliskan lagi, A itu sama dengan apa? Sama dengan A transpos A yang diketahui. A transpos A. Nah, ini tadi kan A-nya ternyata simetris dari hasil ini, jadi A simetris. Kalau simetris itu mempunyai sifat apa? Berarti A sama dengan A transpos. Definisinya kan gitu ya. Kalau A simetris maka A sama dengan A
transpose. Nah, di sini A transpose yang depan itu berarti sama dengan A. Berarti A transpose ini kan sama dengan A. Lalu yang belakang tetap A. A kali A adalah A kuadrat. Terbukti. Nomor 32 sudah terbukti. Sekarang nomor berapa? 37. 37. A square matrix A called skew matrix jika A transpose sama dengan min A. Suatu matriks persegi dikatakan skew matrix. Skew. Ini ya. Skew matrix jika apa? A transposnya sama dengan negatif A. Jadi saya nggak mengartikan skew matrix ya. Ini kayak skew driver kayak gitu itu kan kadang nggak diartikan. Kalau kita artikan sulit ini. Jadi kita akan tetap katakan dia sebagai skew matrix. Yaitu A transpose sama dengan min A. Nah, buktikan bahwa jika A invertible skew matrix, jika A itu non-singular dan dia bentuknya adalah skew matrix, maka A inverse juga skew matrix. Yang A diketahuinya apa? A invertible, berarti dia punya A inverse ya. Dan skew matrix. Hanya invertible dan skew matrix. Adip akan dibuktikan apa? A inverse juga skew matrix. Jadi apa? Kita nanti mau membuktikan bahwa A inverse transpose sama dengan min A. Nah, ini dulu A invertible dan skew matrix. Maka apa yang terjadi? A skew matrixnya dulu ya. Berarti A transpose sama dengan min A. Kita punyanya itu dulu. Nah, sekarang kita mau buktikan A inverse itu skew matrix. A inverse transpose. Nah, ini akan kita buktikan sama dengan min A inverse. Kita tahu tadi kalau A inverse transpose berdasarkan teorema tadi sama dengan A transpose baru di inverse. A inverse dulu baru transpose sama saja dengan A transpose dulu baru inverse. A transpose inverse. Nah, sekarang kita tahu A transpose sama dengan apa? A transpose sama dengan min A. Ini ya, A transpose sama dengan min A. Inverse-nya tetap min A inverse. Min A inverse itu sama dengan apa? Coba kita lihat di sini. Ada nggak ya? Ini khusus transpose. Nah, ini ada. Min A inverse itu sama saja kan dengan min 1 kali A. Min A itu sama saja dengan kita mengalikan min 1 kali A. Nah, min 1 ini apa? Min 1 itu skalar. Berarti kita pakai sifat C. KA is invertible. If for any K. Nah, berarti kita pakai KA inverse itu sama dengan K inverse kali A inverse. K inverse-nya itu apa? Berarti 1 per K. K-nya tadi kan min 1 ya. Berarti 1 per min 1. Ya tetap sama dengan min 1, yaitu min A. Berarti ini ya, kali A inverse. Ini sama saja dengan min 1 kali A
inverse biar lebih mudah ya untuk pahami. Sama dengan min 1 diinverse kan berarti kan min 1/1 kali A inverse. Nah, teoremanya tadi kan bilangnya gini ya. Min 1 kali 1 itu sama dengan apa? Min 1 kali A inverse. Min 1 kali A inverse itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan min dari A inverse. Nah, terbukti ternyata A inverse transpose itu sama dengan min A inverse. Jadi apa? Jadi ini A inverse adalah skew matrix. Jadi A inverse adalah skew matrix. Oke. Nah, sekarang nomor 40. Oh, ini belum ya? Masih A ya? B belum. Sorry. Yang B belum. Yang B, jika A B skew matrix, maka buktikan kalau A transpose A plus B dan A min B dan KA juga skew matrix. A dan B skew matrix adip yang dibuktikan adalah A transpose A plus B A min B dan KA skew matrix. Nah, dari sini A B skew matrix dulu ya. Yang diketahui A B skew matrix, maka apa yang terjadi? A transpose sama dengan min A. Copy. Dan B transpose sama dengan min B. Kita punya dua itu sebagai kal. Nah, sekarang kita mau cari A transpose apakah skew matrix juga. Jadi ya A transpose kita transposkan lagi. Kita lihat apakah A transpose ditransposkan lagi sama dengan min A transpose. Min A transpose ya. Sama dengan nah, kita tahu A transpose itu kan sama dengan A. Teoremanya kan transpose ditranspose akan kembali ke A. A sendiri sama dengan apa? Nih. Sorry. A skew matrix A transpose. Sorry. Maaf. A transpose yang di dalam aja ya. A transpose itu kan sama dengan min A. Ini ya. Berarti A transposnya kita ubah menjadi min A. Karena A-nya kan tadi skew matrix. Maka A transpose sama dengan min A. Baru kita transposkan. Nah, min A transpose. Min A transpose itu kan sama saja apa? Min 1 kali A, ya kan? Min 1 kali A ditranspose. Berdasarkan teoremanya, KA transpose itu sama saja dengan K kali A transpose. K-nya bisa keluar kan? Konstannya. Berarti ini sama saja dengan min 1 kali A transpose. Dah terbukti. Belum. Kurang 1. Min 1 kali A transpose itu sama saja dengan min A transpose.
Oke. Ini yang untuk A transpose. Untuk yang A plus B, A plus B akan dibuktikan transpose sama dengan A. Kita tahu sendiri A plus B ditranspose sama dengan A transpose plus B transpose ya. Transposnya bisa keluar. Ditambah B transpose ini ya. Sama dengan, nah, A transpose tadi kan sama dengan min A, B transpose sama dengan min B. Min A ditambah min B. Minnya bisa kita keluarkan. Min A tambah B. Oke, sekarang untuk yang negatif, A min B transpose. Sama dengan, caranya sama, hanya mengeluarkan dari negatifnya saja. Kita copy aja kalau gitu. Berarti ini ganti min, ini ganti min B ya, berarti ya. Kalau kita keluarkan negatifnya, ini min, hasilnya sama. Lalu sekarang yang terakhir adalah KA. KA transpose. Sama dengan, nah, K kali A transpose kita tahu sama dengan K kali A transpose. Sama dengan A transpose sama dengan min A. K kali min A. Sama dengan min A itu kan sama saja min 1 ya. Min 1-nya bisa kita ubah alihkan ke K. Min K kali A transpose. Nah, kesimpulannya jadi semua ini adalah skew matrix. Skew matrix ya. Nah, yang nomor 40, temukan semua nilai A, B, C, D jika A-nya adalah skew symmetric. Skew symmetric, bukan symmetric ya ini. Berarti apa? Kita cari pertama ya, kita cari A transpose-nya dulu. Kita cari A transpose. Lalu kita cari min A. Ada A transpose dan min A. Lalu dari dua matrik ini, Anda masih ingat tentunya definisi kesamaan matrik. Dua matrik dikatakan sama jika ukurannya sama dan entry-entry yang bersesuaian juga sama. Nah, nanti akan ini 2A min 3B plus C itu akan sama dengan sesuatu nanti ya. Bisa dicari. Nah, entah itu sama dengan 2, entah sama dengan 3, dicari dulu aja, ditranspose lalu nanti dicari 2 ini sama. Akhirnya jadi apa? Kita pakai OBE. Yang ini untuk latihan, silakan dikerjakan. Terima kasih telah menyimak video ini untuk pembelajaran pertemuan 11 ya ini ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi ke WA ya. Seperti biasa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.